Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan menganalisis unsur inovasi yang dimiliki oleh Tesla. Nama saya Diki Ibrahim Syah, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya Nimade Ayu dari S1 Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Olga Teola Rosari Angwen dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nama saya Intanta Erlinungka Siregar dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Sejak awal abad ke-18, banyak ilmuwan atau inovator dari Hungaria, Belanda, dan Amerika mulai fokus untuk menciptakan kendaraan bertenaga baterai dan menciptakan beberapa mobil listrik skala kecil. Dengan semakin langkanya bahan bakar fosil dan perkembangan lingkungan global, mendorong industri mobil untuk memproduksi mobil listrik. Satu di antara produsen tersebut adalah Tesla Motor, yang dalam waktu singkat telah berhasil memproduksi berbagai model mobil listrik. Berkat penemuan Tesla pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, mobil listrik menjadi populer karena pada masa itu, mobil listrik lebih nyaman dan tingkat pengoperasiannya lebih mudah dibandingkan mobil bahan bakar mesin. Tesla Motor didirikan oleh dua insinyur otomotif, yaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada Juli 2003. Kedua orang ini membuktikan bahwa mobil listrik lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai dibanding mobil berbahan bakar minyak. Selain Eberhard dan Mark Tarpenning, Elon Musk juga merupakan pendiri sekaligus direktur utama dari Tesla Motors. Nama Tesla sendiri diambil dari nama penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi mesin listrik asal Amerika Serikat, Nikola Tesla. Maraknya kasus kecelakaan di jalan akibat human errors mendorong Tesla untuk menerapkan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk menyajikan berbagai fitur canggih di beragam produk transportasi yang dirilisnya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan meminimalisir angka korban jiwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan teknologi self-driving car. Teknologi self-driving car adalah teknologi yang bisa membuat mobil bisa berjalan sendiri tanpa pengendalian dari pengendara mobil tersebut. Karena mobil ini bisa berkendara sendiri layaknya teknologi autopilot yang ada pada pesawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan yang dimiliki oleh Tesla. Tesla adalah salah satu perusahaan paling sukses abad ini. Inovasi mereka yang luar biasa menawarkan pelanggan fitur-fitur dan pengalaman yang belum bisa dilampaui para kompetitornya. Walau begitu, Tesla bukanlah perusahaan yang sempurna. Mereka juga memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan Tesla yang pertama adalah komplikasi manufaktur. Kita tahu bahwa Tesla adalah salah satu inovator terhebat saat ini. Namun, semakin tingginya standar inovasi juga berarti semakin besar resiko kemungkinan akan terjadinya komplikasi mekanis dan resiko dalam produksi. Tesla telah menghadapi penundaan peluncuran, penundaan manufaktur, dan jalan produksi yang berkelanjutan saat meluncurkan produk-produk atau kendaraan baru mereka. Kelemahan Tesla yang kedua adalah Tesla seringkali tidak dapat memenuhi demand yang tinggi, di mana hal ini dapat mempengaruhi brand value dari Tesla itu sendiri. Ketidakmampuan Tesla untuk memenuhi demand yang tinggi ini dikarenakan prosedur dan eksperimen mereka yang rumit. Lalu terdapat produk-produk yang akhirnya tidak memenuhi persyaratan produksi dan mengakibatkan jumlah pasokan dan permintaan yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah kurangnya produksi dalam volume yang tinggi untuk hampir seluruh produk Tesla. Tesla telah gagal memproduksi mobil dalam jumlah yang besar untuk setiap model yang mereka buat. Contohnya, saat Tesla berencana untuk memproduksi kendaraan Model 3 dengan volume yang tinggi, Tesla menghadapi masalah dalam hal biaya produksi dan sumber daya manajemen, serta perluasan ruang di Gigafactory 1 mereka. Yang keempat yaitu kekurangan baterai. Dalam rapat pemegang saham tahunan, Elon Musk mengatakan bahwa tingkat produksi mereka mengalami penurunan karena terbatasnya pasokan baterai. Kita tahu bahwa Tesla adalah perusahaan pelopor mobil hemat energi dan mungkin masih sulit bagi mereka untuk mendapatkan pasokan baterai yang cukup untuk produksi mobil-mobil mereka. Kekurangan pasokan baterai ini secara langsung mempengaruhi penjualan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi mereka. Yang kelima yaitu pelayanan pelanggan Tesla yang dinilai lemah. Pemilik kendaraan Tesla memang masih sangat menyukai produk-produk dari Tesla.
Namun, menurut survei baru oleh perusahaan riset Bernstein menunjukkan bahwa pelayanan pelanggan Tesla dan customer experience yang diberikan relatif lemah. Laporan ini juga mengatakan bahwa pemilik mobil Tesla memerlukan banyak kunjungan servis untuk mobil mereka. Nah, kita sudah tahu beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Tesla. Selanjutnya saya akan menceritakan beberapa krisis atau permasalahan yang pernah dihadapi oleh Tesla. Kita tahu ya bahwa saat ini Tesla adalah perusahaan yang sangat sukses dan bertentangan dengan yang banyak orang pikirkan. Kesuksesan Tesla bukanlah sesuatu yang terjadi atau yang mereka bangun hanya dalam satu malam. Tesla telah mengalami banyak tantangan dan kegagalan dalam bertahun-tahun perjalanannya sebagai salah satu perusahaan penghasil mobil listrik terkemuka saat ini. Pendiri Tesla, yaitu Martin Eberhard, berpikir bahwa Tesla akan mulai meluncurkan Roadster, mobil sport listrik pertama mereka pada tahun 2006. Lalu dia berpikir bahwa demand akan meningkat hingga 500 mobil pada tahun 2007, dan akhirnya Tesla akan menikmati untung yang besar pada tahun 2008. Namun sayangnya karena banyak hambatan dan komplikasi dengan supplier dan proses manufaktur mereka, produksi Roadster tertunda dan perkiraan Martin Eberhard meleset beberapa tahun. Roadster tidak diluncurkan hingga Februari 2008. Lalu pada tahun 2018, Tesla kembali menghadapi tahun yang berat. Karena di awal tahun ini dihabiskan Tesla dengan terjadinya penundaan produksi mobil model 3 mereka. Tesla mengatakan mereka melewati yang namanya neraka produksi saat membuat mobil, dan kemudian melewati lagi yang mereka sebut sebagai neraka logistik saat ingin mendistribusikan model 3 ini. Hal ini menurut Elon Musk membuat Tesla hampir mati. Kemudian pada tahun yang sama, Elon Musk harus membayar denda 20 juta dolar karena telah menyesatkan publik terkait perkataannya di media sosial tentang rencana Tesla yang ingin menjadikan perusahaan tersebut private. Dikarenakan pendanaan yang tidak bisa dijamin oleh mereka. Dan juga sepanjang tahun 2018 yang sepertinya dipenuhi dengan permasalahan yang tidak ada ujungnya, para eksekutif, insinyur, dan vice president Tesla meninggalkan perusahaan tersebut satu persatu. Selanjutnya, saya akan lanjutkan presentasi membahas relevansi dengan bidang keilmuan, ekonomi, dan bisnis. Relevansinya adalah sebagai dasar perusahaan dari bisnis itu berjalan, dan untuk mengerti cara dan strategi bagaimana mobil Tesla bisa dipasarkan dan meyakinkan orang-orang untuk memiliki mobil tersebut. Selanjutnya, bidang keilmuan yang terkait adalah 1. Teknik otomotif. Teknik otomotif itu untuk pengaplikasian yang lebih spesifik berurusan dengan rancangan dan konstruksi mobil. Bidang keilmuan yang terkait selanjutnya adalah ilmu fisika dan kimia. Itu sebagai dasar membuat baterai, DC converter, dan charge port. Buat mengisi daya itu pakainya dasar-dasar dari ilmu fisika dan kimia. Selanjutnya adalah teknik elektro dan teknik listrik atau teknik listrik. Bidang keilmuan ini digunakan biar mobil Tesla tuh bisa berjalan menggunakan listrik. Jadi dibutuhkan electrician untuk merancang, dan electrician itu dari teknik elektro atau teknik listrik. Bidang keilmuan yang lain adalah robotika, yaitu untuk membuat chip komputer self-driving mobil Tesla. Selanjutnya ada teknik informatika, yaitu untuk pemrograman mobil. Dan selanjutnya ada desain otomotif. Desain otomotif ini untuk membuat desain mobil termasuk interior demi menunjang estetika. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang produk yang serupa dengan Tesla. Produk serupa yang pertama adalah Rivian. Brand yang berasal dari Amerika Serikat ini memiliki tipe mobil R1T yang dikatakan sebagai pesaing dari Tesla Cybertruck dengan memiliki beberapa keunggulan produk. Yang selanjutnya adalah Hyundai. Produk dari Korea Selatan ini memiliki satu tipe yang dikatakan hampir serupa dengan Tesla,
yaitu Hyundai Propensy dengan produk milik Tesla Model 3. Tesla tidak hanya meningkatkan performa mobilnya. Tesla ingin segera ada perubahan pola konsumsi energi dari energi fosil menjadi energi yang terbarukan. Menurutnya, perubahan ini harus segera dilakukan sebelum bumi semakin hancur atau sebelum semua usaha manusia akan menjadi terlambat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.